Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Queen Kaira Andara dengan NIM akhir 2026. Kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 sistem operasi. Langsung aja ke soalnya. Buat soal yang pertama itu kita disuruh memanajemen paket perangkat pengguna. Langkahnya, ini yang pertama itu memperbarui daftar paket sistem terlebih dahulu dengan menggunakan sudo apt update. Yang dimana ini tuh digunakan buat memperbarui daftar repository-nya pada sistem Ubuntu-nya sendiri. Terus buat sudo sendiri ini dibuat karena prosesnya itu membutuhkan hak akses sendiri. Lanjut ke soal nomor 2, itu kita disuruh install dua paket yang akan digunakan di tahap-tahap selanjutnya. Dan HTOP untuk memantau proses sistem secara real time ada HTOP version HTOP 3.0. Terus buat curl untuk melakukan request HTTP dan terminal itu ada curl version. Nah, dimana ini tuh buat memastikan bahwa aplikasinya ini benar-benar udah terinstall. Dan kalau misalnya berhasil, ini tuh bakal muncul gitu versi dari ke aplikasinya. Lanjut buat yang ketiga, langkah yang ketiga itu kita disuruh memverifikasi bahwa kedua paket tersebut berhasil terinstall dengan menggunakan sudo apt install top curl strip y. Yang dimana ini tuh digunakan buat menginstalasi dua aplikasi, itu dari HTOP dan curl HTOP-nya. Yang dimana ini tuh fungsinya buat memantau proses sistem secara real time dengan tampilan yang sangat interaktif. Curl sendiri ini digunakan buat melakukan request HTTP-nya, melakukan untuk melalui dari terminalnya. Langkah yang keempat itu tampilkan informasi detail salah satu paket yang baru saja diinstal. Di mana ini ada apt show HTOP. Ini digunakan di informasi detail suatu paket, seperti ini ada package-nya kan, terus ada version, terus ada section, kayak gitu, terus originnya. Untuk langkah yang kelima itu udah hapus salah satu paket curl, lalu verifikasi bahwa paket tersebut sudah tidak ada. Ini menggunakan sudo apt, ya, sudo apt remove curl strip y. Nah, di mana perintah ini tuh buat menghapus dari paket curl-nya ini dari sistemnya. Terus ini juga pakai curl version, ini buat memunculkan pesan dari common non not found, atau artinya ini curl-nya tuh berarti udah nggak ada. Jadi anggapannya udah dihapus gitu ya. Lanjut untuk ke soal yang kedua itu kita disuruh memanajemen proses sistem. Lanjut langsung saja ke langkah-langkahnya. Itu ada yang pertama kita disuruh menampilkan semua proses yang sedang berjalan di sistem. Untuk menampilkannya itu kita menggunakan PS aux yang dimana ini ya buat melihat seluruh proses yang sedang berjalan di Linux ini atau di Ubuntu ini, itu kayak dari informasi PID-nya, terus penggunaan CPU-nya itu gitu. Jadi ini munculnya seperti ini. Lanjut ke langkah kedua, kita disuruh menjalankan sebuah proses di background. Ini disuruh catat PID-nya atau proses ID-nya yang muncul setelah perintah dijalankan. Ini itu menggunakan sleep 500 terus dan gitu. Nah, ini itu membuat proses berjalan selama 500 detik atau simbol dan ini membuat proses dari berjalannya di background sehingga terminalnya tuh tetap bisa digunakan. Terus ini buat PID-nya ada 3132. Lanjut ke langkah yang ketiga, kita disuruh verifikasi bahwa proses sleep benar-benar berjalan dengan menggunakan perintah PS aux terus garis grep sleep. Yang dimana perintah ini digunakan buat mencari proses yang bernama sleep, terus juga berfungsi sebagai, untuk grepnya sendiri ini berfungsi sebagai memfilter agar outputnya itu lebih mudah buat ditemukan. Lanjut buat yang langkah keempat, kita disuruh menghentikan proses yang sudah dijalankan menggunakan perintah terminal dengan menggunakan kill 3132 dan langsung masukkan PS aux terus strip grep sleep. Nah, itu untuk killnya sendiri itu buat menghentikan prosesnya dari PID yang tadi itu, terus nanti kalau misalnya di run dia akan otomatis ke sleep. Lanjut untuk ke langkah yang kelima, kita disuruh buat verifikasi bahwa proses itu benar-benar sudah berhenti. Ini ada print env yang dimana ini digunakan buat melihat seluruh environment variabel yang aktif pada sesi terminal yang ini. Lanjut aja ke soal yang ketiga, kita disuruh membuat variabel lingkungan. Buat langkah-langkahnya sendiri, yang pertama kita disuruh menampilkan semua variabel lingkungan aktif saat ini. Yang kedua, kita disuruh menampilkan nilai dari variabel bawaan sistem berikut. Kita menggunakan $home, terus kita masukin echo $home. Ini langsung muncul home Facebook user, yang dimana ini buat menunjukkan directory home penggunanya. Terus ada $user, ini buat menampilkan nama user yang sedang login. Terus juga ada $pad, echo $pad, yang dimana ini tuh berisi daftar lokasi folder yang digunakan sistem ini untuk mencari common. Lanjut ke langkah ketiga itu kita membuat variabel lingkungan sementara. Kita menggunakan export kota kita sama dengan Bandung, echo kota kita Bandung. Nah, ini tuh maksudnya digunakan buat variabel lingkungan sementaranya yang hanya berlaku pada sesi terminal saat ini. Jadi aku namain kota kita itu Bandung. Tuh. Lanjut, kita disuruh variabel lingkungan sebelumnya bersifat permanen dan verifikasi bahwa file tersebut benar-benar permanen. Ini menggunakan nano, terus bus. Nah, buat nano ini sendiri, ini juga digunakan buat menyimpan konfigurasi terminal secara permanen. Nah, ini kalau misalnya kita ketik nano bakal muncul seperti ini. Terus aku masukin export, itu perusahaan Jaya. Tadi kan PT Nusantara Digital, jadi aku masukin.
Terus lanjut, abis nano kita ke search, ini buat menerapkan perubahan tanpa perlu logout. Jadi kalau kita ketik lagi Eko Perusahaan Jaya, ini langsung muncul ada PT Nusantara Digital. Lanjut ke soal yang keempat, itu disuruh manajemen pengguna dan grup. Nah, untuk yang A, ini membuat user dan grup. Buat dua grup, ini ada grup 1 dikasih divisi sama name. Jadi sudo grup add divisi 2026. Di mana ini buat membuat grup baru ya, sebagai divisinya. Terus ini yang kedua ada sudo grup add divisi SO A. Terus lanjut ke dua pengguna karyawan. Yang dimana kita menggunakan sudo user add strip M, strip S, slice bin, slice base, Kaira underscore 2026. Apa strip M ini biar sistem otomatis itu membuat home directory-nya dari masing-masing user ini. Jadi buat yang user yang kedua itu user add strip M, strip S, slice bin, slice base, Kaira underscore A. Lanjut yang ketiga itu memasukkan masing-masing pengguna ke grupnya lalu verifikasi. Ini ada sudo user mode strip AG divisi underscore 2026 Kaira 2026. Lanjut ke sudo user mode strip AG divisi SOA Kaira A. Terus digrupkan. Jadi kalau misalnya dipencet Kaira 20 atau cari Kaira 2026 langsung muncul grupnya ada Kaira 2026 dan juga divisi underscore 2026. Terus kalau grup Kaira underscore A itu muncul Kaira underscore A dan divisi SOA. Ini untuk user mod AG ini digunakan buat menambahkan user ke grup tertentu tanpa menghapus dari grup sebelumnya. Lanjut ke yang B itu directory dan hak akses. Ini ada yang pertama ada buat dua directory di OPT sesuai divisi. Itu ada sudo mkdir strip p slash opt slash ruang underscore 2026. Ini dibuat di folder OPT karena digunakan untuk kebutuhan tambahan aplikasi atau ruang kerjanya. Sama, ini juga yang sudah mkdir, ini cuma diganti ruang strip A. Lanjut yang kedua, itu ada atur pemilikan dan permission pada keduanya lalu verifikasi. Ada sudo count, titik 2 divisi underscore 2026 slice opt slice ruang underscore 2026. Ini juga sama tapi diganti SO sama kelas A, kelasnya A. Terus ini juga diganti ruang underscore A. Ini buat digunakan untuk account sendiri, ini digunakan untuk mengubah owner atau grupnya dari pemilik directory tersebut. Terus ada sudo count 770 opt ruang 2026 ruang A. Ini dari permission yang 770 ini yang dimana owner dan grupnya itu bisa membaca, menulis dan masuk ke directory tersebut. Sedangkan user lain itu tidak bisa. Lanjut ke login sebagai pengguna pertama buat file di directory miliknya, lalu coba akses directory milik grup 2. Nah, ini aku masuk ke Kaira 2026, masukin password, ini aku langsung masuk ke Kaira 2026. Dan ini perintah ini buat kita berpindah ke user sekaligus membuat environment-nya dari user tersebut. Terus kita membuat touch opt ruang 2026 dengan dan isi itunya catatan kerja txt. Ini digunakan buat kita membuat file kosongnya. Lanjut kita ke cd slash opt slash ruang underscore A. Ini kalau misalnya permissionnya itu benar, maka user dari divisi itu akan divisi lain tuh akan mendapatkan pesan permission denied. Jadi ini munculnya seperti ini. Terus lanjut ke sudo cg strip d 0 Kaira strip A itu yang dimana ini tuh memaksa user buat mengganti password saat login pertama kali demi keamanan akunnya. Ini kan nggak ada hasilnya. Habis itu buat kita langsung masukin ls strip ld underscore opt ruang 2096 opt ruang A. Jadi ini memunculkan di ruang 2026 sama ruang A ini ada apa tuh. Ini munculnya seperti ini. Lanjut ke C itu kebijakan akun, yang dimana ada paksa pengguna 2 mengganti password saat login pertama. Jadi ini kayak yang ini dia nggak akan bisa tuh. Terus jadikan pengguna 1 sebagai administrator dengan memberikan hak sudo konfigurasi di file sudo. Nah, yang dimana ini ada sudo user mode strip ag sudo kayak 206 password for VBox user. Nah, ini tuh buat menambahkan user ke grup sudo sehingga usernya tuh punya hak buat administrator. Ini aku masukin passwordnya ini salah, jadi munculnya sorry try again. Ini juga aku masukin salah lagi, hasilnya tetap sorry try again. Tuh. Lanjut ke soal yang kelima, di langkah pertama itu disuruh mensimulasikan akun tidak sah dengan membuat user bernama penyusup. Langsung aja dimasukin ke sudo user add strip m penyusup, terus disuruh masukin passwordnya. Ini tuh buat ini jadi simulasi aja kalau misalnya akunnya itu tidak sah. Terus ada hapus akun tersebut secara permanen beserta seluruh home directory-nya dengan sudo user del strip r penyusup. Terus ini tuh bakal home directory-nya itu akan kehapus juga secara permanen dengan menggunakan user del ini dan strip r ini. Lanjut ke yang ketiga itu verifikasi bahwa akun dan direktorinya sudah benar-benar hilang. Dimana kita cek ID penyusup. Ini ID penyusupnya no such user. Terus juga kita cari di ls home-nya dengan grab penyusup itu juga udah nggak ada. Jadi ini tuh kalau misalnya dengan pesan no such user ini berarti tuh akunnya tuh benar-benar dihapus secara permanen. Tuh.